Hello kawan Simbok semuanya, apa kabarnya kamu? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kembali lagi kita ada di Bincang Simbok yang pastinya Simbok kali ini punya narasumber yang membara banget untuk kita ulik kisahnya tuh nanti ya kan. Oke, hari ini Bincang Simbok ada di Gado-Gado Boklo di Jalan Cikini Raya nomor 111 Jakarta Pusat. Dan kamu tahu nggak sih, wardrobe Simbok yang sangat keren ini itu persembahan dari New Sister Boutique Designer by Astrid Oktiana. Oke, kawan Simbok udah nggak sabar rasanya Simbok pengen ngobrol sama beliau ini. Beliau ini salah satu idola, salah satu mentor, salah satu guru yang punya ilmu luar biasa, dan yang pastinya beliau ini juga merupakan salah satu trigger Simbok untuk bisa menjadi seperti sekarang ini gitu. Langsung aja ya kita kenalin beliaunya. Oke, selamat siang Ibu Eli Susrina. Aduh, Simbok yang luar biasa, cetar membahana. Mbak Enol kali ya. Apa kabar Bu Eli? Selalu excellent. Wah, selalu excellent. Nah, itu dia. Beliau adalah CEO dari Excellent Group yang bergerak di bidang edukasi bisnis. Highlightnya keren, edukasi bisnis ya. Ya. Akan banyak banget yang akan kita ulik di situ. Oke. Bu Elis kelihatannya seger banget, sehat banget ya sekarang walaupun kondisinya masih pandemi seperti ini. Ya, harus selalu dong ya. Katanya apa? Segala sesuatu itu dimulainya dari pikiran kita kan. Ya, kalau kitanya mikirnya semangat, kita pasti semangat. Ya. Kita mikirnya sukses, kita pasti sukses. Kita mikirnya excellent, pasti excellent. Setuju kan? Setuju. Excellent dan membara. Yes. Oke, kita mau tanya dulu nih ya sama Bu Elis. Oke, Bu Elis, sekarang ini ya, Simbok kan memang udah tahu nih Bu Elis bergeraknya memang concernnya ada di edukasi bisnis ya. Pokoknya semua yang about bisnis, tentang manajemen, tentang sales ya, itu concernnya Bu Elis sekali lah. Nah, kalau sekarang ini kegiatannya apa aja nih sehari-hari? Nah, sama kayak dokter nih, Simbok ya. Sahabatnya Simbok nih. Kalau dokter akan dibutuhkan pada saat kapan? Sakit ya? Sakit kan? Iya. Nah, sekarang ini para pebisnis lagi banyak yang sakit. Jadi mereka carinya siapa? Cari dokternya. Nah, saya adalah salah satu yang membantu mereka. Jadi kalau misalnya situasi bisnis lagi bagus, bisnisnya juga kayaknya mudah. Ya. Ketika situasi bisnis menghadapi tantangan seperti sekarang saat pandemi, maka apa yang terjadi? Mereka akan mengalami hal-hal yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Dan mereka akan membutuhkan orang yang istilahnya diajak ngobrol, ditanya-tanya, dimintai pendapat, dan kemudian juga bagaimana mereka memutuskan langkah apa yang harus dilakukan berikutnya. Oke. Nah, gitu. Jadi memang masih tetap ada di edukasi bisnis, tapi polanya mungkin yang dirubah ya Bu, selama pandemi ini ya. Kalau dulu mereka itu datang ke saya ke kantor. Kenapa di kantor saya gitu? Karena ada beberapa pemilik bisnis itu yang nggak mau ya timnya tahu bahwa dia tuh masih belajar. Karena kadang-kadang bisnis itu mereka besar bisnisnya, tapi pendidikan mereka sendiri sebetulnya tuh bukan yang istilahnya mereka udah S1, S2, S3, tapi mereka bisa punya karyawan yang S1, S2, S3. Wah. Tapi mereka harus terus meningkatkan kan skill bisnisnya. Jadi mereka belajar. Ketika mereka belajar, mereka nggak mau timnya tahu gitu ya, anak-buahnya tahu. Karena kadang-kadang mereka itu running bisnis yang sampai miliaran, bahkan sampai ratusan miliar, bahkan ada yang kita ngomongnya. Jadi mereka datang ke tempat saya. Sekarang lagi pandemi, saya bilang jangan datang ke kantor, kan nggak boleh ya, karena kebetulan kantor saya juga adanya kan di high rise building. Jadi pada waktu itu semuanya nggak boleh kan, harus semua di rumah. Sekarang jadinya online. Online itu ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya adalah ya udah istilahnya kita nggak usah perlu pergi dulu ke kantor gitu ya, terus begitu nungguin nanti klien berikutnya dan kita masih di kantor. Kalau kita di rumah ada enaknya. Habis satu klien, nunggu klien berikutnya, terus kita bisa ke dapur bikin apa gitu. Bisa tetap ada quality time dan family time-nya ya. Betul. Udah gitu bisa nonton TV dulu gitu.
Kalau di kantor dulu nggak bisa, mesti Iya. jaim juga dong kita di kantor kan. Iya, benar banget. Nah, jadi masih sih, jadi kegiatannya masih Simbo ya, jadi masih coaching Yes. gitu ya, masih memberikan pelatihan juga karena Oke. klien-klien itu ada yang sudah lama, ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Jadi pendampingan masih tetap concernnya ada di pendampingan Masih dan terus. masih tetap di edukasi bisnis ya, secara Pastinya. korporasi juga ya Bu ya. Ya. Iya. Dan memang klien saya lebih banyak memang di korporasi. Oke. Walaupun saya banyak juga membantu ya, baik itu di pemerintahan maupun di komunitas-komunitas ataupun di asosiasi gitu ya. Nah, kalau di sana saya membantu untuk UKM-UKM. Oke, Ya. oke. Karena toh kalau saya kan memberikan coaching bisnis kepada yang besar. Semua yang besar itu nilainya dari kecil. Iya, betul. Kalau mereka mulai nih sekarang saya ngajarin mereka, mereka jadi makin besar. Kan satu hari mereka jadi pelanggan saya juga. Iya. Istilahnya ngebibit dulu gitu loh, Iya. ngebibit, nyeremin gitu kan. Iya, Dari jadi udah awal. besar saya petik juga. Iya, benar banget ya. Itu aku tadi penasaran banget. Sebenarnya concern untuk terjun di bidang ini nih Bu, akhirnya bisa terjun. Oke, ada di edukasi bisnis ini mulai kapan nih Bu sebenarnya? Oke, nah jadi ceritanya saya tuh kan awalnya ya kerja di perusahaan. Jadi saya kerja di sebuah perusahaan IT publik terbesar di Indonesia. Oke. Di sana posisi saya waktu itu adalah menjadi direktur 3 PT dan juga CEO dari perusahaan joint venture dengan Amerika. Wow. Nah, saya pensiun tuh tahun 2005 tuh ceritanya Simbo. Terus saya tuh udah gitu ngapain ya gitu. Enjoy my life. Oke. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Udah, kemudian anak buah saya di kantor itu dateng, suka diskusi, nanya gitu, gimana nih Bu, gitu nanya. Akhirnya satu hari inilah ucap dari mereka, Bu ya tulis buku supaya apa yang Ibu alami, apa pengetahuan Ibu itu semua bisa dinikmati oleh orang banyak. Oke. Terus itu saya bilang, aduh saya tuh nggak bisa nulis. Tapi terus itu menjadi satu kegalauan. Terus saya ngomong sama suami saya, bilang gitu si itu gitu saya sebut namanya gitu kan, minta gue nulis buku gitu kan, gue nggak bisa nulis buku. Suami saya bilang, ya kalau nggak bisa ya belajar lah. Ya juga ya nggak bisa ya belajar, belajar lah. Betul. Akhirnya saya belajar menulis buku, terbitlah buku pertama. Buku pertama itu mengenai karir. Oke. Nah kemudian penerbit seperti biasa, penerbit itu kan punya budget untuk promosi. Iya. Jadi dibuatkanlah acara bedah buku. Jadi bedah buku mengenai, waktu itu judul bukunya adalah 5 jurus jitu melejitkan karir. Nah, Oh, ya, apa ini Bu? tahunnya 2007. 2007. Oke, jadi tadi pensiunnya 2005. Terus Yes. akhirnya bikin buku Yes. di tahun 2007. 2007 terbitnya. Ya. Nah kemudian udah dong bedah buku kan yang datang ada dari HR company lah gitu ya, employees lah dari mana-mana gitu kan. Ketika mereka mengetahui pengetahuan dan pengalaman saya, mereka undang saya untuk menjadi pembicara ataupun trainer di perusahaan mereka. Oke. Nah mulailah di situ kecemplungnya. Oke. Jadilah saya trainer kan mulai. Nah kemudian karena akhirnya dibutuhkan sebuah PT. Ya, ada perusahaan itu mengharapkan saya invoice-nya bukan perorangan tapi PT. Jadilah saya membentuk PT gitu. Nah, buku pertama keluar, buku kedua keluar. Saya sekarang sudah menulis 5 buah buku. Ya, jadi 2 buku pertama itu memang mengenai karir. 2 buku berikutnya itu mengenai bisnis. Oke. Nah, buku yang terakhir. satu yang terakhir. Nah, itu kebetulan waktu itu adalah buku kelima untuk ulang tahun saya yang ke-50 gitu kan. Jadinya perjalanan hidup saya. Wah, keren banget ya. Ya ampun, 50 loh ya. Dan nggak kelihatan. Sekarang udah lebih kali. Oh, udah lebih dulu ya. Nggak apa-apa Lebih ya. udah banyak. Semangatnya masih tetap muda ya. Iya, harus. Iya. Harus tuh ya kita ya. Aduh, yang namanya umur itu katanya sekedar angka. Tapi semangat tuh harus ya. Harus membara terus. Age itu is just number. Benar. Hanya bentuk angka ya. Angka aja, iya. Oke. Kemudian perjalanan tadi ya Bu, menarik banget dari tahun 2005 yang akhirnya memutuskan pensiun dini. Betul. Terus kemudian 2007 membuat buku juga dengan tidak sengaja. Yes. Akhirnya kecemplung lagi di tahun 2008 dan akhirnya mempunyai bisnis yang very big dan running well ya sampai sekarang. Ya. Dan itu sesuai dengan yang passion yang Ibu bangun adalah mengedukasi atau mengajar. Yes, Ya. karena gini Simbok dan sahabat Simbok semua, saya tuh nggak boleh gini loh. Kita itu tidak boleh ya memikirkan sesuatu dan mengatakan sesuatu dan merasakan sesuatu karena itu akan menjadi kenyataan.
ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Jadi ketika itu saya tuh bilang begini, iya ya, saya bilang saya udah pensiun terus mau ngapain dong, Iya. gitu kan? Kan kayaknya saya mau berbagi deh, Iya. gitu. Mau berbagi. Nah, dengan mengatakan berbagi, jadilah buku, jadilah saya trainer, jadilah saya coach. Kemudian saya juga narasumber waktu itu ya di beberapa radio, Iya. narasumber di TV juga gitu. Karena semuanya benang merahnya adalah apa? Semuanya adalah ngajar gitu ya. Iya. Memberikan Mengedukasi. pengetahuan Iya. dan pengalaman saya gitu, berbagi gitu Iya. kan. Jadi berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada banyak orang. Jadi kayak ketarik semuanya. Nah, itu adalah yang disebut juga dengan apa ya? Katanya kita tuh kayak nyebarin Kebaikan. apa namanya tuh frekuensi ya gitu. Dan frekuensi di alam semesta itu akan menarik saya. Mestatung ya, Bu? Mestatung. Semesta mendukung, itu benar banget ya, ketika ucapan itu menjadi doa dan pada akhirnya ada God di sini, the power of God, and semesta mendukung semuanya jadi.